Mengawali khutbah ini, tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jembatan kita adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan minimalnya sholawat yang sering kita kenal, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan mari kita juga menyahut ketika ada saudara kita yang lain membaca sholawat, kita sahut dengan sallu alaih, agar kita juga termasuk orang-orang yang bersolawat kepadanya dan tidak dianggap pelit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tepat pada hari ini tanggal 26 April adalah hari kesehatan wanita sedunia. Pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan pandangan Islam tentang kesehatan wanita sedunia atau secara umum tentang wanita menurut Islam. Sebagaimana kita tahu bahwa tercatat dalam sejarah di zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan, zaman yang penuh dengan kezoliman. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan di awal tadi, ada terdapat dalam surat An-Nahl ayat 58, kata Allah, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim. Di zaman itu ketika orang tua mempunyai anak perempuan atau istrinya melahirkan anak perempuan, wajah mereka khususnya para bapaknya, para suaminya itu merah padam. Ada yang menyebut hitam, pokoknya tidak senang. Wa huwa kazim, nampak marah. Sampai-sampai kelanjutan dari ayat ini, kemudian mereka itu terbentur pada dua pilihan. Saya siap menanggung malu, ataukah saya bunuh saja anak saya. Na'udzubillah. Dan memang tercatat dalam sejarah di zaman itu setiap anak yang lahir perempuan umumnya dibunuh. Ada yang begitu lahir diketahui jenis kelaminnya perempuan langsung dibunuh. Ada juga menunggu setelah besar, setelah anak-anak, setelah ditengarai dia perempuan baru dibunuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Namun begitu muncul Rasulullah, diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul ke dunia ini dengan membawa rahmat. Salah satunya adalah rahmat bagi kaum perempuan, kaum wanita, di mana kita tahu Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Ya, ini kebetulan juga kalau tadi tanggal 26 April adalah hari kesehatan wanita sedunia, beberapa hari sebelumnya 21 April adalah hari Kartini. Kita ingat Kartini adalah salah satu tokoh Indonesia, perempuan Indonesia yang berusaha meningkatkan harkat derajat
perempuan-perempuan Indonesia melalui pemberian pendidikan. Karena di Indonesia juga sebelum Kartini lahir, sebelum Kartini menggaungkan emansipasi wanita, kasihan selalu dibedakan dengan laki-laki. Seolah-olah perempuan di Indonesia ini hanya boleh menjadi seorang istri dengan mengurus dapur, ya, atau katakanlah dalam falsafah orang tua kita, perempuan seolah-olah hanya mengurus 3 dapur, sumur, dan kasur, tapi tidak diberi kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Rata-rata mungkin hanya tamat SD, sudah siap-siap dikawinkan, SMP, SD, sekitar segitu. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan RA Kartini, kemudian perempuan-perempuan Indonesia pun bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dan sekarang hasilnya sudah sangat luar biasa. Di samping pendidikan banyak yang tinggi, pekerjaan mereka juga sudah banyak yang layak, bahkan menjadi unsur pimpinan di instansi atau institusi tertentu. Bahkan kita pernah punya presiden perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk atau perintah Allah agar kita meninggikan harkat martabat perempuan tercatat di dalam surat An-Nisa ayat 19. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Maksudnya mahar sudah dikasihkan ke perempuan, karena ada masalah pengen diminta lagi, tidak boleh. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, ini memang konteksnya ayat ini sebagian besar ahli tafsir itu maksudnya adalah kita kaum laki-laki, para suami khususnya, dalam memperlakukan istri-istri kita itu dengan baik. Jangan hanya jengkel sedikit, kemudian tiba-tiba apa yang pernah kita beri kepada istri kita, kita ingin minta semua. Hendaklah banyak bersabar, karena memang namanya juga manusia. Kita saja laki-laki juga banyak, ada saja pasti ada kekurangannya. Tentunya istri kita juga begitu, ada kekurangannya. Itulah sebabnya sangat luar biasa ayat ini menyuruh kita untuk bersabar. Dan ada juga pelajaran dari para psikolog. Jangankan kepada istri, kepada orang lain pun kita hendaknya selalu berusaha positive thinking, berpikir positif. Karena di balik kekurangan-kekurangan istri kita, yakinlah di sisi lain ada kelebihannya. Secara umum, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya merupakan bentuk penghormatan dalam ajaran Islam terhadap kaum perempuan adalah sampai seperti itu. Artinya kita kaum laki-laki ini
yang pasti memiliki ibu, yang pasti punya ibu kandung. Kita punya kunci kalau ingin masuk surga ada di telapak kaki ibu. Maksudnya adalah kita harus selalu menghormati, menghargai ibu kita. Bahkan dalam ayat lain, seandainya pun ibu kita itu beda agama dengan kita. Kita Islam, dia non-Muslim, tetapi tetap harus berhubungan baik. Tidak boleh kemudian kita merasa sombong, merasa apalah pasti kita masuk surga, ibu kita di neraka. Belum tentu, siapa tahu kita ujung akhir hidup kita belum tentu. Jangan sampai nanti kita pas mau meninggal su'ul khotimah, sementara ibu kita yang kita anggap mungkin tersesat padahal dia husnul khotimah. Bisa saja bersyahadat sebelum meninggal, sementara kita bisa saja sekarang soleh, rajin sholat, tiba-tiba na'udzubillah ya, misalnya di akhir hayat kita bergelimang dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Muslim juga Rasulullah bersabda, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah, hargailah para perempuan-perempuan. Kemudian dalam hadis Tirmidzi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Dan ketahuilah, ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi Rasulullah memang dalam kehidupannya memberi keteladanan kepada kita semua bersikap baik terhadap kaum wanita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu penghargaan secara umum kepada kaum perempuan jelas-jelas diakui dalam ajaran Islam. Bahkan ada surat khusus di dalam Al-Quran yang bernama surat An-Nisa, surat perempuan. Kemudian khusus berbicara mengenai kesehatan, yang tentunya ini juga secara umum baik untuk kita juga untuk kaum perempuan. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berilah, keluarkanlah nafkah kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian pada kebinasaan. Artinya kita dilarang untuk merusak diri kita, merusak kesehatan kita, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Mohon maaf, misalnya contoh, kalau tahu bahwa narkoba, miras itu berbahaya untuk kesehatan fisik kita, untuk paru-paru kita, dan untuk akal kita, maka tentu harus kita hindari. Begitu juga hal-hal lain yang bisa merusak kita. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dalam ayat lain surat Al-Maidah 88 ayat 88, di samping tadi kita harus menjaga fisik kita jangan sampai dirusak, mental kita jangan sampai dirusak. Kita juga agar tubuh kita tetap selalu sehat jasmani maupun rohani. Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk mensuplai makanan ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang halal dan thayyib, yang baik. Kulu washrabu wala tusrifu. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah menganjurkan kepada kita, silakan makan minumlah, tapi hati-hati janganlah sampai berlebihan. Termasuk juga menjaga kesehatan.
Kadang-kadang kesehatan kita rusak adalah akibat makanan yang berlebihan. Termasuk, mohon maaf, bisa disampaikan kepada istri-istri kita. Biasanya istri kita pada mendadak ingin diet. Ya. Sebenarnya untuk menghindari kegemukan, itu menggunakan ayat ini sudah cukup. Artinya orang gemuk itu kan umumnya, itu adalah karena enak makan, ngemil. Tapi kalau kita jaga tidak sampai berlebihan, insya Allah fisik kita bisa terjaga. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang mungkin jamaah sekalian juga pernah mendengar, yang pernah disitir oleh Haji Oma Irama dalam lagunya, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika, wasihatika qabla samika, wa ghinaka qabla fakrika, wa faraghaka qabla syuglika, wa hayatika qabla mautik. Yang pertama, jagalah usia mudamu sebelum kamu tua. Mumpung muda silakan berbuat yang positif, berbuat yang baik. Kemudian jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Ketika kita sehat, banyak-banyaklah beramal, banyak-banyaklah berbuat baik. Begitu juga ketika kita misalnya ada kekayaan sedikit, gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika jatuh miskin menyesal kenapa saya tidak banyak sedekah. Dan kemudian jaga juga hidup kita sebelum mati kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan mari kita sama-sama tentunya juga menjaga kesehatan bukan hanya untuk istri dan anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, tetapi kita semua. Dan mari kita juga berupaya terus menghargai kaum perempuan, karena kaum perempuan adalah lambang ibu kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.